Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disclaimer dulu bahwa tidak ada tujuan atau penghakiman ya istilahnya, atau bahkan menyinggung pihak manapun. Namun yang jelas cerita ini adalah murni dilihat dari sisi hiburan dan juga sisi pembelajaran. Tidak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi peristiwa ini adalah sebuah pengalaman seseorang yang pernah memasang susuk pada alat kelaminnya, dan ini beliau lakukan ini ketika dulu muda. Karena memang yang beliau ceritakan pada saat itu kondisi ekonomi beliau ini adalah boleh dikatakan sederhana, sehingga ketika memasuki masa remaja, wanita ini dijodohkan oleh orang tuanya. Namun belum genap sampai 5 tahun, wanita ini akhirnya diceraikan oleh sang suami. Ya karena keadaan, akhirnya wanita ini pun terjun ke dalam dunia prostitusi atau dunia malam. Nah, karena memang masih belum begitu berpengalaman dalam mengarungi gelapnya dunia tersebut, wanita ini belum begitu bisa memanjakan tamu-tamunya. Ya, oleh karena itu memang keadaannya sering beliau ini ditipu atau bahkan boleh dikatakan juga mengalami kekerasan. Dan seiring berjalannya waktu, ketika beliau ini berusia 23-24an, nah beliau ini memang mempunyai beberapa kawan, dan oleh kawannya wanita ini disarankan untuk memasang susuk. Ya awalnya ajakan ini diajukan saja oleh wanita tersebut. Namun karena memang keadaannya ini kalau boleh dikatakan secara fisik memang ya biasa saja, sehingga di dalam persaingan dunia tersebut wanita ini tidak begitu menarik, sehingga seringkali kalau boleh dikatakan ini kurang begitu laku. Ya, akhirnya pun ajakan tersebut setelah beberapa waktu berjalan diiyakan oleh wanita tersebut. Nah, kemudian wanita ini ya kita sebut saja dengan Ibu A, seorang yang memasang susuk ya. Ini menemui sahabatnya lagi, bahkan dia yang mengajak ke orang yang dianggapnya mempunyai kelebihan. Ya singkat cerita, Ibu A ini diajak oleh kawannya ke seseorang yang usianya mungkin boleh dikatakan sudah 60 tahun ke atas, dengan memiliki wajah yang sedikit berkarakter keras dan juga menggunakan ikat kepala. Sebagian rambutnya juga sudah memutih. Nah, bapak ini tidak pernah lepas dari rokok cangklongnya. Nah, kemudian secara singkat cerita, wanita ini sudah berada di depan yang kalau boleh disebut ini dengan sebutan aki. Aki di sini memang mempunyai kelebihan di dalam dunia pergoiban dari
pasang susuk sampai menyembuhkan penyakit yang berbau non medis. Nah, kemudian akhirnya ditanyalah Ibu A ini oleh si Aki mau memasang susuk jenis apa. Biasanya yang pasang susuk di sini adalah jenis emas, jenis perak, atau bahkan intan. Ya karena memang awam, Ibu A ini pun akhirnya berkonsultasi bagaimana baiknya dan kira-kira yang harganya ramah dengan kantongnya. Dan setelah memang berkonsultasi beberapa waktu, akhirnya ibu ini pun memilih susuk jenis emas yang kata Ibu A ini berat gramnya kalau tidak salah ini sekitar mungkin kurang dari 1 gram, dan bentuknya agak panjang seperti lidi namun kecil. Dan yang membuat kaget Ibu A ini, ternyata susuk ini disarankan tidak dipasang di sekitaran wajah, namun harus dipasang di alat vitalnya. Mendengar penjelasan dari Aki tadi, ibu ini kaget karena tidak menyangka. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari si Aki bahwa dengan dipasang di daerah tersebut, ini efeknya akan lebih dahsyat. Namun di sini keraguan Ibu A juga semakin bertambah bagaimana proses cara memasangnya. Nah, melihat kegalauan Ibu A ya, karena mungkin malu ketika nanti proses pemasangan susuk tersebut kan tidak mau harus istilahnya memasukkan langsung ke daerah alat vitalnya. Namun di sini Aki bisa menenangkan Ibu A ini bahwa cara memasangnya tidak dipasang dengan langsung di tempatnya, namun menggunakan media seperti air. Nah, dan di sini dijelaskan bahwa dengan air tertentu nanti susuk ini secara fisik ini tidak terlihat dan dimasukkan secara goib ke alat vital Ibu A ini. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Aki, akhirnya Ibu A ini pun setuju. Sistem pembayarannya bagaimana, dan kemudian juga hari yang dipilihnya untuk pemasang susuk juga sudah disepakati berdua. Nah, betul, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba, hari yang dipilih pun juga tiba. Nah, proses pemasangan ini tidak begitu sulit, bahkan cenderung cepat. Dan di sini pun diberikan pantangannya oleh Aki ini bahwa ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh Ibu A ini karena efeknya akan berbahaya. Dan Ibu A ini pun menyanggupi sambil memberikan uang yang sudah disetujui dari awal. Nah, kemudian singkat cerita lagi, setelah pemasangan tersebut, ini kehidupan normal. Bahkan di dalam dunia malam tersebut memang betul ada kenaikan yang kalau boleh dibilang ini fantastis. Karena ketika seseorang laki-laki ini sudah, maaf istilahnya, berhubungan badan dengan Ibu A ini, maka laki-laki ini pun seperti ketagihan atau bahkan kalau boleh dikatakan kecanduan, sehingga tidak perlu waktu yang begitu lama pelanggan Ibu A ini pun banyak.
bahkan menjadi primadona baru di lokalisasi tersebut. Dan kehidupan mewah yang diimpikan Ibu A ini pun tercapai. Karena dengan banyaknya pelanggan, disinilah pundi-pundi rupiah Ibu A ini mengalir dengan deras. Segala kemewahan atau barang yang Ibu A ini inginkan dengan mudahnya didapatkan. Bahkan ada seorang pelanggan ini yang kalau boleh dikatakan seorang pengusaha ini mau istilahnya memperistri Ibu A tersebut. Namun ini ditolaknya dengan halus karena tidak ingin menyakiti sang istri dari bapak pengusaha tersebut. Dan kemudian karena sudah terlalu banyak pelanggan, mungkin karena faktor juga usia ya, jadi tidak sampai waktu ini, tidak setelah dari pemasangan susuk ini tidak sampai 10 tahun. Di tahun yang ke-9 ini sudah mulai ada efek yang tidak enak di tubuh Ibu A. Padahal usianya pada waktu itu juga belum begitu tua, yang mungkin menginjak sekitar 30-an lebih. Namun di sini terasa sekali Ibu A ini sering sakit-sakitan dan kadang-kadang juga demam. Namun untuk makan ini tidak ada perubahan, ya seperti orang sehat. Namun ketika waktu-waktu tertentu ini Ibu A ini sama sekali tidak bertenaga. Dan belum lagi yang hal mengerikan, maaf, ini ada seperti penyakit yang ada di daerah alat vital Ibu A ini, seperti apa ya istilahnya, seperti kencing nanah. Dan akhirnya Ibu A ini pun juga berobat ke medis, dan alhamdulillah penyakit tersebut pun berangsur-angsur sembuh, tidak mengeluarkan nanah lagi. Namun rasa sakitnya ini tidak hilang, bahkan kalau diceritakan ini seperti ada benjolan ya. Dan ini kalau untuk jalan, kata beliau, memang sakit. Nah, ada hari di mana ini memang Ibu A ini merasakan kesakitan yang teramat sangat. Bahkan untuk bangun pun tidak sanggup. Dan ketika sakit ini menyerang, ini kawan-kawannya pun membawanya ke pengobatan medis. Namun ya itu tadi, sembuh sebentar nanti kambuh lagi, sudah sembuh nanti kambuh lagi, seperti itu. Dan rasa sakitnya ini terasa semakin parah karena sama sekali sudah tidak bisa berjalan. Bahkan badannya ini tinggal tulang dan kulit, sudah seperti terlihat seperti berusia sepuh. Mungkin teman-teman juga menduga bahwa ini usianya tidak akan lama lagi ya, karena memang penyakitnya sudah sangat parah. Sehingga teman-teman pun mengambil kesimpulan yang seperti itu. Namun ya alhamdulillah, Tuhan ini masih memberi kesempatan kepada Ibu A ini untuk sembuh. Dan Ibu A ini pun ingat dengan apa yang pernah dilakukan 9 tahun yang lalu, dan minta diantarkan lagi ke sosok Aki tadi yang dahulu memasang susuknya itu. Namun alangkah malangnya, ternyata memang
sosok Aki ini sudah meninggal karena memang faktor usia. Di sini Ibu A yang kondisinya memang sudah parah ini agak kalut ya. Nah, akhirnya Ibu A ini pun juga dibawa pulang. Nah, selama mengalami rasa sakit ini, Ibu A ini banyak berdoa dan banyak bertobat. Dan beliau ini juga sudah mulai istilahnya banyak membaca doa yang beliau ini hafal. Dan proses itu berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, alhamdulillah lagi Tuhan ini memberikan jawaban atas doanya. Nah, ini ada yang menyarankan berobat ke satu daerah yang kalau boleh disebut ini, daerah tersebut ini memang terkenal memiliki banyak pondok pesantren. Dan di sana ini Ibu A ini diajak ke seorang pemuka agama. Namun juga beliau ini membuka praktek pengobatan. Dan setelah dibawa ke sana, akhirnya Ibu A ini dilihat oleh, kita sebut saja dengan Bapak Ustadz ya. Dan di sana ini memang dilihat, ya Bapak Ustadz ini pun bilang bahwa sedosa-dosanya kita hamba, sebagai seorang hamba ini tidak ada waktu terlambat untuk bertobat. Dan kita mumpung nafas masih ada di badan, segeralah bertobat. Nah, mendengar kata-kata dari Ustadz ini, Ibu A ini menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya dahulu karena telah menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya ya, dan bekerja sama dengan hal-hal yang tidak baik. Dan Ustadz ini pun juga memang akhirnya memberikan air doa ya. Dan selain itu juga, selain diminum, Ustadz ini menganjurkan untuk mandi dengan air tersebut yang sudah dibumbui dengan doa-doa. Juga untuk membersihkan diri, dan harus dibalurkan ke tempat yang dulu pernah dipasangi susuk tersebut. Nah, pertama kali sebelum melakukan pengobatan ini, ibu ini diajak untuk beristighfar dan minta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika proses pengobatan ini berjalan, ini tubuh Ibu A ini seperti menggelepar-gelepar, seperti ikan yang tidak ada airnya, dan keringat ini sangat banyak sekali, bahkan sesekali muntah. Nah, melihat yang kondisi fisiknya Ibu A ini belum begitu kuat, akhirnya pun Bapak Ustadz ini menyarankan untuk kembali lagi beberapa hari kemudian. Dan setelah beberapa hari kemudian, Ibu A ini pun diproses lagi untuk diobati. Kali ini diobati juga dengan cara sama, namun tidak begitu lagi menggelepar-gelepar. Dan ini juga diberi air lagi, dan untuk diminum juga untuk mandi. Nah, nanti Bapak Ustadz tersebut akan menarik, istilahnya akan mengeluarkan benda tersebut dengan doa-doa yang beliau ini memang istilahnya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian betul di malam hari, malam Jumat ini, ketika ibu ini sudah pulang dan kondisi sudah bisa agak berjalan ya, Ibu A ini
mendadak seperti ingin buang air kecil. Nah, ketika buang air kecil ini langsung seperti ada suara hantaman di tembok dan buat. Itu dari alat vital ini keluar seperti benda kecil yang berwarna kuning keemasan. Karena di situ ada seperti nanah, namun agak bentuknya agak besar, agak seperti darah yang kering ya. Nah, ini Ibu A ini kaget melihat itu. Nah, langsung akhirnya setelah membersihkan diri, Ibu A ini pun akhirnya mengambil emas tersebut dan dimasukkan ke dalam kapas. Dan setelah benda kecil yang terbuat dari emas itu keluar dari alat vitalnya, ini betul-betul rasanya di badan enak sekali, kata Ibu A tersebut. Demam, lemas, pusing ini hilang semua. Dan singkatnya, ketika kembali lagi datang ini berobat, benda tersebut diperlihatkan kepada Bapak Ustadz tersebut, dan Bapak Ustadz tersebut pun bilang bahwa alhamdulillahnya ini masih berbentuk dan belum menyatu dengan darah. Kalau sudah menyatu dengan darah, ini akan jauh lebih sulit lagi karena akan sulit terdeteksi jinnya, kata Bapak Ustadz tersebut menjelaskan. Dan Bapak Ustadz tersebut pun bilang bahwa ini sebaiknya dibuang saja ke tempat yang kira-kira tidak akan ditemukan oleh orang. Insya Allah dengan demikian akan terputuslah kontrak yang sudah Ibu A ini lakukan dengan jin tersebut. Ya, akhirnya pun betul, akhirnya emas tersebut ini dibuang ke salah satu tempat yang Ibu A ini yakin tidak akan ditemukan, juga dengan disertai doa-doa. Dan setelah mengalami peristiwa tersebut ini, Ibu A ini pun juga akhirnya betul-betul meninggalkan dunia gelap atau dunia malam. Dan beliau pun akhirnya betul-betul lebih berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, walaupun memang katanya sempat agak berat karena terbiasa bekerja dengan tidak yang begitu keras. Nah, setelah beliau ini meninggalkan dunia malam yang nyaman, mau tidak mau beliau ini pun harus bekerja secara tenaga. Namun walaupun begitu, hasil yang didapatkan ini jauh lebih membuat hati lebih tentram. Karena walaupun gajinya kecil, namun kehidupan ini lebih nyaman, lebih tenang dalam menjalani hidup dibanding dulu yang kalau sekali melayani tamu ini sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Dan perbedaan itu sangat nyata sekali. Dan kemudian juga alhamdulillahnya Ibu A ini menemukan jodohnya dan bertemu dengan laki-laki yang mau menerima kekurangan Ibu A ini dan tahu sejarahnya. Namun karena memang Ibu A ini sudah betul-betul pensiun dari dunia malam, ya akhirnya pun laki-laki ini juga menerima kekurangan dan kelebihan Ibu A dan sampai dikarunai beberapa buah hati. Dan singkatnya juga rumah tangga ini bisa berjalan sampai puluhan tahun, sampai
kakek dan nenek-nenek. Dan akhirnya juga Ibu A ini sudah meninggal dunia kurang lebih di tahun 2005. Dan pesan Ibu A ini bahwa jangan sekali-kali kita melakukan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh agama, apalagi sampai juga memasang hal-hal yang kurang bagus untuk kehidupan seperti susuk contohnya, karena itu sangat-sangat tidak baik sekali seperti apa yang dialami oleh Ibu A. Tidak baik di sini karena memang betul-betul Ibu A ini mengalami sendiri bagaimana tidak tenangnya hidup, dipenuhi dengan apa ya istilahnya, ya intinya hidup tidak tenang. Dan kisah ini terjadi ketika Ibu A ini muda, dan itu terjadi di tahun 70 akhir 80-an. Jadi sebagai pengingat bahwa Ibu A ini menceritakan tersebut bukan semata-mata ini tujuan lain, namun untuk berbagi bahwa pengalaman yang dialami oleh Ibu A ini tidak bagus untuk ditiru. Demikianlah kisah yang dialami oleh Ibu A, yang untuk nama dan lokasi memang tidak mau disebutkan, dan pengalaman ini memang betul-betul terjadi. Nama tempat dan nama beliau memang sengaja disamarkan. Dan disclaimer lagi bahwa ini tidak ada unsur memojokkan salah satu pihak manapun, namun ini hanya unsur hiburan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.